Halo kakak-kakak semua, selamat pagi dan selamat datang di video pembelajaran geografi kelima atau video pembelajaran geografi yang terakhir nih kak. Nah nggak terasa ya kak, habis ini kita akan menuju ke UAS nih, sehingga pembelajaran di rumah belajar PEM UI 16 akan selesai. Oke, semoga kakak-kakak sekalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat sehingga bisa menyelesaikan rumah belajar ini. Oke, masih bersama aku, Amarian Nur Pamukas atau sering dipanggil dengan Amar. Oke, kali ini kita akan belajar dua bab sekaligus nih kak. Yang pertama, keragaman budaya yang ada di Indonesia, dan yang kedua belajar tentang mitigasi bencana. Nah, keduanya ini ternyata saling berkaitan loh. Ada kaitan antara budaya dengan mitigasi bencana. Nah, oleh karena itu, kakak-kakak harus bisa paham dua-duanya nih agar bisa lebih komprehensif dalam memahami pembelajaran geografi. Oke, sekarang kita harus tahu dulu di bagian ini di keragaman budaya Indonesia akan belajar apa aja sih Mar? Nah, ternyata kak ada 3 bagian nih di bab ini yang harus kita pelajari. Nah, yang pertama berkaitan dengan apa sih itu budaya. Nah, di dalamnya kita akan belajar tentang pengertian budaya, unsur-unsur budaya, dan interaksi di dalam budaya itu sendiri. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang peran dan fungsi dari budaya. Jadi, budaya itu fungsinya untuk apa sih? Nah, yang ketiga, kita akan belajar tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, pada bagian yang ketiga ini nih, akan sangat kental dengan unsur-unsur geografis nih. Nah, kan budaya itu kan salah satu topik di bagian sosiologi kan kak. Nah, kenapa masuk di bagian ini Mar? Nah, kita akan membahasnya di bab bagian yang ketiga. Oke, kita akan menuju ke yang pertama dulu nih, yang berkaitan dengan apa itu budaya. Nah, kakak-kakak mesti pernah lihat dan mendengar yang namanya tokoh, yaitu Kuncoro Ningrat. Nah, ini adalah seorang sosiolog yang ada di Indonesia dan benar-benar eksis di pembelajaran sosiologi nih. Mari kita cari tahu tuh apa sih budaya menurut beliau. Nah, menurut beliau, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan atau menjalankan hidup bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Nah, maksudnya itu, kebudayaan adalah sistem hidup yang dibuat oleh manusia untuk bisa bertahan hidup di lingkungannya. Jadi manusia membuat suatu aturan-aturan hidup untuk bisa beradaptasi di lingkungan sekitarnya, sehingga manusia bisa hidup tuh di lingkungan dan alam yang liar ini. Nah, karena lingkungan itu kan berbeda tuh kak, maka dari itu bentuk-bentuk budaya ini akan berbeda tuh di setiap tempat. Dan uniknya, karena budaya itu dianggap penting, ya kan berkaitan dengan bagaimana sih cara hidup dan bertahan di alam liar, maka budaya ini akan bersifat turun-temurun tuh kak. Sehingga budaya ini akan tetap ada di mana manusia masih hidup gitu. Nah, dan pada akhirnya budaya ini akan sangat identik dan heterogen. Jadi budaya di masing-masing tempat akan memiliki ciri masing-masing di tempat itu sendiri. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan menuju ke unsur-unsur dari budaya nih. Nah, aku kutip dari konsep tentang Universal Categories of Culture atau kategori yang secara universal yang ada di budaya nih, menurut Kluckhohm. Nah, jadi unsur-unsur budaya itu yang pertama ada yang namanya bahasa. Bahasa ini berkaitan dengan sistem komunikasi yang ada di masing-masing manusia tuh, yang berisi tentang seperangkat simbol-simbol yang diberi makna oleh manusia sendiri sehingga mereka bisa saling untuk memahami satu sama yang lainnya. Nah, yang kedua berkaitan dengan sistem pengetahuan. Nah, ini tuh berkaitan dengan bagaimana sih masyarakat meletakkan tonggak berpikir terhadap suatu konsep apakah yang menarik perhatian masyarakat itu, sehingga sistem pengetahuan ini tuh akan memilah-milah mana sih yang penting, mana sih yang nggak penting gitu. Oke. Nah, yang ketiga, sistem organisasi masyarakat. Kita tahu bahwa manusia itu kan nggak bisa hidup sendiri ya, kita adalah makhluk sosial.
Oleh karena itu, kita akan berkumpul untuk hidup bersama. Nah, karena kebersamaan itu, maka kita akan membuat suatu konsepsi organisasi yang ada di masyarakat, sehingga kita akan bisa untuk menuju cita-cita bersama. Nah, kan dibutuhkan sistem organisasi ini nih. Nah, yang keempat adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Kalau kita lihat di catatan sejarah, orang-orang purba itu telah melakukan penciptaan terhadap alat-alat nih. Nah, alat-alat ini kan kita tahu bahwa untuk mempertahankan hidup, mereka menggunakannya untuk meramu dan berburu, sehingga alat-alat adalah salah satu unsur dari budaya. Nah, yang kelima adalah sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Ini tuh berkaitan dengan sistem barter atau sistem hak milik yang ada di masyarakat. Jadi, sistem barter atau tukar beli, jual beli ini tuh penting tuh di dalam masyarakat, sehingga menjadikannya suatu kebudayaan yang harus ada di tiap tempat. Nah, kalau coba bayangkan kalau kita nggak ada sistem ekonomi, maka kita akan gagu dan akan kikuk untuk memenuhi kebutuhan kita. Nggak bisa tukar beli, nggak bisa jual beli, nggak bisa ada hak milik. Nah, itu kan akan parah tuh, Kak. Dan yang keenam adalah sistem religi atau kepercayaan seperti dinamisme, animisme, keagamaan. Nah, itu tuh salah satu bentuk dari kebudayaan tuh, Kak. Nah, yang terakhir adalah kesenian atau yang berkaitan dengan nilai-nilai estetika yang ada di masyarakat. Oke, setelah belajar tentang unsur-unsur budaya, kita akan menuju ke interaksi yang ada di dalam budaya. Nah, kakak-kakak pasti pada kenal tuh yang namanya akulturasi dan asimilasi. Soalnya udah dibahas di bab interaksi sosial di sosiologi. Nah, tapi kita ulas secara singkat. Akulturasi adalah penggabungan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan unsur asli budaya asal. Jadi kalau diibaratkan A plus B, maka kalau terjadi akulturasi jadinya AB tuh. Kayak Wali Songo pas lagi menyebarkan agama Islam. Jadi ajaran-ajaran agama Islam yang masih ada dan unik dimasukkan ke dalam gamelan, dimasukkan ke dalam wayang. Nah, maka jadilah suatu kebudayaan baru. Tapi kebudayaan baru ini masih ada ciri-ciri yang lama seperti ajaran Islam dan wayang. Nah, yang kedua itu asimilasi. Penggabungan dua budaya atau lebih yang menghasilkan budaya baru dan menghilangkan budaya asli. Nah, kalau diibaratkan tuh kayak A plus B sama dengan C. Hasil budayanya itu tidak ada kaitannya dengan budaya asalnya. Kalau kita lihat di catatan sejarah tuh kayak pertemuan dari bangsa Arya di celah Khyber dengan bangsa Dravida tuh. Nah, percampuran antara dua budayanya akan menghasilkan agama Buddha yang benar-benar tidak berkaitan langsung dengan kebudayaan yang asalnya mereka gitu. Lalu, apa sih peran budaya dan fungsinya? Nah, kalau di modul dikelompokkan menjadi 4 jenis nih. Nah, yang pertama nih Kak, yaitu budaya akan berfungsi untuk menjadi daya tarik bangsa asing, yang mana akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata. Nah, budaya ini nih akan menarik pariwisata asing untuk bisa berkunjung ke Indonesia, sehingga sektor pariwisata akan naik dan dapat memenuhi kebutuhan devisa dan cadangan uang negara nih. Nah, yang kedua, pengembangan kebudayaan nasional atau identitas bangsa. Jadi karena Indonesia itu berkaitan dengan kebudayaan yang benar-benar plural dan sangat banyak, maka setiap dari kebudayaan ini akan menjadi identitas atau suatu wajah dari Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, Indonesia akan identik dengan keberagaman budaya itu tuh. Nah, yang ketiga, sikap toleransi. Nah, kita kan tahu tuh bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat beragam gitu. Oleh karena itu, keberagaman ini akan memberikan kita suatu pembelajaran untuk saling memahami, saling menghormati di antara perbedaan itu tuh. Nah, yang keempat, inovasi kebudayaan, yang mana adalah sintesis budaya atau bentuk budaya mengadaptasikan diri terhadap dinamika perubahan zaman.
Jadi inovasi kebudayaan ini tuh berkaitan dengan kayak tarian yang dulunya dilakukan secara langsung, yang kita lihat secara tatap muka, sekarang bisa kita lihat di YouTube, di televisi, di Twitter, Instagram, dan segala macamnya. Nah, platform-platform media sosial ini dapat kita manfaatkan untuk membuat sintesis budaya tuh. Sehingga balik lagi, budaya ini akan membuat daya tarik bangsa asing. Nah, keempatnya itu benar-benar saling berkaitan tuh, Kak. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang apa sih faktor geografis yang mempengaruhi keberagaman budaya di Indonesia. Nah, yang pertama itu dari letaknya, yang karakteristik bentang alam di Indonesia ternyata benar-benar beragam. Artinya, kalau kita lihat nih Indonesia, ternyata bentuknya itu kepulauan tuh, Kak. Nah, karena kepulauan ini, maka akan membuat masing-masing masyarakat Indonesia terisolasi terhadap pulaunya. Sehingga mereka tidak melihat tuh orang di Sumatera yang zaman dulu tidak tahu bagaimana kebudayaan yang ada di Jawa. Oleh karena itu orang Sumatera akan membuat kebudayaannya sendiri. Begitu pula dengan orang Jawa. Sehingga karena faktor karakteristik alam Indonesia yang kepulauan ini akan membuat keberagaman semakin plural atau semakin banyak. Nah, yang kedua, Indonesia pun ternyata bentang alamnya beragam. Ada yang kepulauan, ada yang pegunungan, ada yang pantai, ada yang dataran rendah. Oleh karena itu, ternyata masing-masing dari bentang alam ini pun akan memengaruhi kebudayaan loh, Kak. Oleh karena itu tuh, maka kebudayaan di Indonesia benar-benar beragam. Nah, yang kedua, posisi strategis Indonesia. Kita tahu ya, di letak geografis Indonesia yang bertepatan di garis silang dunia, yaitu di antara dua samudra dan di antara dua benua. Oleh karena itu, banyak banget tuh kapal-kapal yang berseberangan dan bertransit di Indonesia. Oleh karena transit-transit itu, maka akan membuat orang-orang Indonesia belajar kebudayaan baru seperti kebudayaan India, Cina, Tionghoa, kebudayaan Eropa. Nah, mengapa bisa begitu? Karena orang-orang tadi itu turun atau transit di kepulauan Indonesia. Nah, yang ketiga, yang pengaruh faktor geografis terhadap keberagaman budaya Indonesia adalah kondisi ekologis atau pengaruh keberagaman iklim yang ada di Indonesia. Nah, bukannya iklim di Indonesia cuma satu, kan iklimnya tropis. Ya benar tuh, Kak, cuman ada keberagaman atau perbedaan di bagian barat dan timur. Kalau di bagian barat, itu cenderung tropis yang basah. Seperti Sumatera, itu banyak ditemukan hutan hujan tropis dan pepohonan yang sangat lebat. Namun kalau kita geser ke timur sedikit, seperti di bagian Nusa Tenggara atau Papua, ternyata tropisnya itu agak arid atau agak kering, sehingga mereka itu lebih cenderung bersifat sabana ketimbang adanya hutan hujan tropis. Oleh karena itu, keberagaman iklim ini akan membuat kebudayaan yang ada di Indonesia pun berbeda tuh, Kak. Kalau di bagian Sumatera, mereka akan cenderung memanfaatkan alam di bagian pepohonan gitu. Kalau di bagian timur, mereka akan berusaha untuk beternak di hewan-hewan besar seperti kuda gitu. Ternyata di bagian keberagaman yang lainnya seperti bahasa, jenis-jenis bahasa, jenis-jenis tarian dan segala macam yang ada di modul, aku tidak masukkan di video pembelajaran ini. Kakak-kakak bisa lihat di modul dan membacanya. Nah, oke, pembelajaran kali ini cukup dulu nih. Aku berterima kasih untuk kakak-kakak yang udah selesai di bab 1. Sampai ketemu di bab 2 yuk, Kak. Halo kakak-kakak semua, nah balik lagi nih sama aku. Sekarang kita menuju ke bab yang kedua nih, Kak, yaitu bab tentang mitigasi bencana. Oke, semoga tetap semangat ya, dan jangan lupa untuk berdoa. Nah, untuk bab mitigasi bencana ini, kita akan belajar beberapa subbab nih, Kak, yaitu ada 4. Oke, langsung aja yuk. Yang pertama, kita akan belajar tentang kebencanaan. Nah, di sini tuh isinya tentang istilah dalam konsep kebencanaan. Jadi, di bencana-bencana itu ada istilah-istilahnya.
dan akan aku sisipkan tentang perumusan risiko bencana. Jadi gimana sih cara menghitung risiko atau potensi kerugian dari bencana? Oke. Dan yang kedua tentang jenis bencana nih. Nah, jenis-jenis bencana pun ternyata ada banyak, bukan cuma bencana alam doang loh kak. Nah, terus yang ketiga itu penanggulangan bencana, atau ini nih jantungnya, yaitu mitigasi bencana. Di bagian ini kita akan belajar tentang siklus dari mitigasi bencana, kemudian gimana sih partisipasi masyarakat dalam ikut serta untuk melakukan mitigasi bencana ini gitu. Nah, yang keempat, kita belajar tentang upaya mitigasi bencana. Di dalamnya ada edukasi, ada kearifan lokal, dan teknologi modern. Oke, langsung aja kita menuju ke subbab yang pertama, yaitu tentang istilah kebencanaan. Nah, tapi aku akan kasih dulu nih definisi dari bencana. Sebenarnya bencana itu apa sih, Mar? Nah, aku ambil dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana nih Kak, yang mengatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam ganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi intinya itu, apabila suatu fenomena membuat kerugian terhadap manusia, maka itu dapat disebut dengan bencana tuh Kak. Tapi kalau ternyata suatu fenomena nih, contohnya itu ada meteor jatuh di Mars. Nah, itu kan sesungguhnya kan kehancuran kan Kak. Tapi gak ada manusia yang mengalami kerugian. Nah, oleh karena itu fenomena itu tidak bisa dikatakan bencana alam. Sama juga kalau ada kebakaran di kutub utara, nah di situ nggak ada orang sama sekali. Nah, sehingga itu nggak bisa dikatakan bencana, tapi cukup dikatakan fenomena geosfer atau fenomena alam. Oke, semoga kakak-kakak bisa nangkep nih perbedaan antara bencana dan fenomena alam. Oke, selanjutnya kita menuju ke penanggulangan bencana dulu atau mitigasi bencana. Sebenarnya mitigasi bencana itu apa sih? Gitu. Nah, aku ambilkan dari keterangan di pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang mengatakan bahwa mitigasi bencana itu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko atau risk dari bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, yang aku bold atau aku garis, yang aku debalkan tuh di tulisan itu tentang risiko atau risk. Nah, ini nih sebenarnya adalah jantung dari mitigasi bencana, yaitu usaha untuk mengurangi risiko atau potensi kerugian dari bencana itu sendiri. Jadi mitigasi bencana tuh tidak berarti untuk mengusahakan bagaimana bencana tidak terjadi. Itu bukan kayak gitu. Tapi bencana itu ya pasti terjadi, nggak apa-apa. Cuman gimana sih kita mengurangi risikonya gitu. Oke, langsung aja kita menuju ke komponen-komponen dari risiko. Kan kita tahu nih bahwa mitigasi bencana itu kan tujuannya cuma ingin mengurangi risiko atau kerugian dari adanya bencana. Nah, konsepnya kita bagi lagi agar lebih paham. Nah, dari komponen risiko ini ternyata ada 3 tuh Kak, dimana 3 komponen ini akan mempengaruhi besar kecilnya risiko dari suatu bencana. Yang pertama adalah bahaya atau hazard. Hazard ini berkaitan dengan fenomena yang menimbulkan potensi kerugian. Jadi fokusnya itu terhadap fenomenanya. Kalau ada bencana banjir, ya fokusnya pada banjirnya. Gimana sih banjirnya itu? Apakah tinggi, apakah besar, atau apakah lama, gimana gitu. Nah, yang kedua ada kerentanan atau vulnerability. Nah, seberapa rentan dari suatu tempat mengalami kerugian atau bencana. Nah, kalau tadi contohnya itu banjir, maka fokusnya kita itu bukan ke banjir, tapi ke tempatnya. Nah, kalau ternyata banjirnya di Jakarta, sekarang kita lihatnya itu di Jakarta. Jakarta ini dia
itu rentan gak sih mengalami kerugian gitu. Jadi analisisnya itu tentang bangunan di situ gimana, terus orang-orangnya di situ tuh gimana, apakah gampang kena penyakit, apakah bangunannya itu cepat roboh gitu. Bukan terhadap banjirnya tuh Kak. Nah, yang ketiga itu tentang kapasitas atau capacity. Nah, di sini fokusnya terhadap manusianya, terhadap pola pikir, kemampuan memberi tanggapan tuh kata di slide. Jadi lebih fokus pada apakah manusia di situ bisa untuk menanggulangi atau memperkecil potensi dari kerugian suatu bencana. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita menuju ke contoh dari bencana nanti nih. Namun sebelum itu kita harus ke rumusan dari risiko bencana. Jadi unik banget sampai bisa dirumusin nih. Dimana R atau risk sama dengan H hazard dikali dengan V vulnerability kemudian dibagi dengan C atau capacity. Nah, kalau kita lihat si rumus nih bisa kita buat kesimpulan bahwa semakin tinggi H dan V tuh karena di atas tuh kan sejajar dengan R, maka akan semakin membuat risikonya itu semakin tinggi gitu. Semakin bahaya dan semakin rentan tempatnya mengalami kerugian, maka risiko dari bencana itu akan semakin tinggi gitu. Sedangkan yang di bawah tuh yang C itu kebalikannya. Kalau semakin tinggi kapasitas, semakin hebat tuh orang-orang di situ, semakin cerdas, semakin punya kapasitas untuk bisa melindungi diri, untuk bisa tanggap secara cepat pada saat bencana terjadi, maka risiko dari bencana akan semakin rendah gitu kira-kira tuh. Nah, akan lebih jelas lagi kalau kita belajar di jenis-jenis bencana nih. Nanti aku akan bahas ulang, tenang aja. Nah, di jenis-jenis bencana ada 3 jenis loh ternyata. Jadi bencana itu bukan cuma bencana alam Kak. Nah, langsung aja nih. Yang pertama bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang dipicu, yang disebabkan oleh alam, aktivitas di ruang geosfer. Jadi kayak gunung berapi, tsunami, gempa bumi, itu tuh bener-bener bencana alam yang murni dari alam. Nah, terus ada bencana non alam. Kalau bencana non alam ini bukan berarti alamnya nggak ikut, bukan gitu, tapi alamnya ada, cuman dia tuh intervensinya itu cuma sedikit gitu. Tapi yang menyebabkan bencana non alam ini tuh adalah aktivitas organisme dan aktivitas di faktor-faktor teknis. Jadi kayak kebakaran di pabrik tapi yang secara tidak sengaja gitu, terus kegagalan teknologi, itu tuh salah satunya adalah bencana non alam. Nah, karena alam sendiri kan tidak menginginkan itu, cuman gara-gara ada manusia yang membuat pabrik dan kemudian meleduk. Nah, itu tuh namanya bencana non alam kan gitu. Dan ketiga adalah bencana sosial. Ini alam tuh bener-bener gak ada intervensi, gak ada pengaruh apapun. Ini bener-bener sengaja dari manusia. Oke. Nah, berarti kita bisa tarik bedanya tuh. Kalau bencana non alam tuh manusia nggak serta-merta sengaja gitu. Tapi kalau bencana sosial, manusianya itu sengaja dan sadar gitu. Oke, langsung aja yuk kita ke jenis-jenis bencana nih Kak. Bencana yang pertama itu ada bencana alam yang namanya gempa bumi. Nah, udah aku list tuh, ada H, ada V, dan ada C. Coba kita telah satu persatu. H itu kan hazard, bahaya. Kita fokusnya pada gempanya. Semakin besar gempanya, kekuatan gempanya semakin besar, maka akan membuat risiko R-nya itu akan semakin besar juga gitu. Kemudian letak di epicentrum. Kalau letak di epicentrumnya semakin dekat dengan wilayah pemukiman, maka akan semakin besar pula risiko kerusakan di pemukiman itu gitu. Nah, kemudian V atau vulnerability. Kita nggak fokus sama gempanya, tapi kita fokus sama tempat yang terjadi gempa itu. Nah, yang pertama itu kekuatan bangunan. Di situ tuh bangunannya kuat nggak? Gitu. Kalau ternyata bangunannya itu cepat roboh, ya malah akan membuat orang-orang di bawahnya itu terkena potensi untuk terjatuh gitu, tertimpa. Oleh karena itu akan bisa mengakibatkan korban jiwa tuh. Nah, itu kan berarti akan mengakibatkan R yang semakin tinggi. Kemudian karakteristik masyarakat, maksudnya itu komposisi usia muda dan usia tuanya itu gimana tuh? Kalau ternyata lebih banyak usia tuanya, maka akan semakin mudah terkena korban jiwa. Maksudnya orang-orang tua itu kan akan susah untuk melakukan mobilitas Kak. Jadi mereka akan
sebelum melarikan diri mereka ternyata udah tercelakai dulu oleh gempa tadi gitu. Nah, yang ketiga adalah tutupan lahan atau berkaitan dengan sekuat apa sih tanah yang ada di tempat itu gitu. Kalau si tanah itu ternyata lemah, maka kemungkinan nih akan ada yang namanya likuifaksi tuh. Nah, yang terakhir itu C atau capacity. Kita fokusnya ke manusianya. Nah, di situ tuh aku tulis kesigapan masyarakat dan upaya persiapan. Jadi gimana sih masyarakat di situ? Apakah udah teredukasi ataukah mereka belum tahu tentang gempa sekaligus gitu? Nah, itu nanti masuknya ke C gitu. Semoga lewat contoh ini kakak-kakak bisa membedakan antara H, V, dan C. Oke, kemudian kita ke contoh yang selanjutnya yaitu banjir. Dalam banjir, H-nya itu si debit air atau kecepatan air dari si banjir. Semakin cepat, maka akan membuat benda-benda di sekitarnya nih terbawa arus juga. Maksudnya itu semakin cepat airnya gitu. Tapi kalau ternyata geraknya itu lambat tuh si air debitnya lambat, maka akan tidak membuat risiko yang besar gitu. Kemudian adalah volume banjir. Itu kayak digambar di belakangku tuh kak. Apakah volume atau ketinggian dari banjir itu semakin tinggi ataukah cuma selutut ataukah cuma sekaki doang gitu. Gimana tuh gitu. Nanti itu masuknya ke nah kemudian yang V nih atau vulnerability, gimana sih karakteristik tempatnya. Yang pertama, ketinggian wilayah. Kalau wilayahnya semakin tinggi ya nggak peduli terhadap si banjir, karena ya kemungkinan risikonya semakin rendah gitu, karena kan nggak rentan tuh. Nah yang kedua, ketinggian bangunan. Nah di sini itu berkaitan dengan gimana sih rumah kita, apakah rumah kita berbentuk rumah panggung atau rumah yang tinggi atau rumah yang rendah gitu. Nah yang terakhir adalah yang selanjutnya itu masyarakat rentan dan tutupan lahan. Itu sama sih kayak yang tadi. Nah terus C nya itu gimana kesigapan masyarakat dan upaya persiapan dalam menghadapi banjir gitu, sama toh yang sama yang kayak tadi. Terus bencana alam yang selanjutnya adalah bencana gunung berapi nih, letusan. Pertama H itu kan hazard, berarti kita fokusnya itu ke gunung berapinya. Gimana sih awan panasnya itu, apakah volumenya itu gede ataukah cuma dikit. Kemudian hujan abu. Hujan abunya itu di situ kencang atau cuma sekadar hujan gerimis-gerimis gitu. Nah, kemudian lava dan lahar dingin. Nah, kemudian V atau vulnerability, kerentanan di wilayah yang dekat dengan gunung berapi itu. Jarak dari kawah letusan itu dekat enggak gitu. Kemudian karakteristik masyarakatnya itu gimana, komposisi antara penduduk usia muda dengan usia tuanya gitu. Nah yang C, kesigapan masyarakat dan upaya persiapan. Nah rata-rata memang contohnya itu sama tuh di aspek C atau kapasitinya kak. Kemudian kita menuju ke bencana non alam. Contoh dari bencana non alam yang pertama adalah wabah penyakit, sama kayak yang lagi kita alami sekarang nih, yaitu pandemi COVID. Nah, haknya si hazardnya, bencana kebahayaannya itu berkaitan dengan karakteristik virus. Gimana sih virusnya, apakah dia itu susah untuk dikalahkan. Nah, yang kedua bakteri atau mungkin wabah penyakit yang dihasilkan oleh bakteri, gimana karakteristik dari bakterinya gitu. Nah kemudian ada V atau vulnerability. Nah kita fokusnya ke manusianya, maksudnya ketahanan tubuhnya kita itu apakah kuat untuk menahan virus itu gitu. Kemudian gimana sih kondisi udaranya, kondisi air, kondisi tanah gitu. Nah yang terakhir di C adalah protokol kesehatan. Gimana sih kesadaran kita untuk bisa menjaga protokol kesehatan. Nah kalau C-nya itu semakin tinggi atau penjagaan protokol kesehatannya semakin tinggi, maka risiko yang dihadapi dari wabah penyakit ini akan semakin rendah kak gitu. Oke lanjut nih, yang selanjutnya adalah bencana non alam. Selanjutnya itu adalah gagal teknologi. Nah kita langsung analisis ke H-nya. H-nya itu ternyata ledakan mesinnya itu gede enggak. Kalau semakin gede maka akan semakin membuat resiko semakin gede juga gitu. Kemudian satu radioaktifnya itu gimana gitu. Nah terus V-nya adalah tingkat keamanan
yaitu dari si pabriknya nih. Kalau pabriknya itu ternyata berkaitan dengan zat radioaktif, gimana, rentan gak tuh untuk meledak? Nah, ini kita menuju ke si pabrik, tingkat keamanannya gimana. Kemudian manajemen pengelolaannya gimana tuh dari pabrik itu. Nah, yang ketiga, jarak dengan pemukimannya itu dekat atau enggak. Nah, terus yang C nih, sama juga kesigapan masyarakat dan upaya persiapan. Nah, kira-kira cukup nih tentang contoh-contoh dari jenis-jenis bencana alam, karena aku ingin memahamkan kakak tentang perbedaan dari H, V, dan C. Nah, selanjutnya kita menuju ke mitigasi bencana itu sendiri. Lalu bahasan kita menuju ke siklus mitigasi bencana nih, atau jantungnya dari materi ini nih kak, dimana mitigasi bencana itu dikelompokkan menjadi 3 jenis, 3 bagian gitu. Nah, yang pertama adalah pra bencana atau sebelum bencana, atau situasi pada saat ada potensi bencana. Jadi belum ada bencana sama sekali, cuman mungkin ada potensi gitu. Nah, di situ tuh kita bisa melakukan upaya-upaya mitigasi bencana dengan cara yang pertama tuh analisis risiko bencana. Coba kita analisis, coba kita berikan model-model dan perkiraan apakah situasi dari bencana itu akan mengalami kerugian yang sangat besar gitu. Nah, yang kedua, penelitian terkait potensi bencana, sama aja kayak tadi tuh, membuat pemodelan dari bencana gitu, dan perkiraan secara spekulatif. Nah, yang ketiga, pelatihan sikap bencana. Ini penting banget nih, yaitu berkaitan dengan kita bagaimana sih kita bisa bertindak pada saat terjadi bencana gitu. Nah, ini kaitannya dengan C atau capacity. Nah, terus yang keempat adalah membentuk gerakan antisipasi bencana. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu adalah tahap saat bencana. Jadi mitigasi bencana pun terjadi, bisa kita lakukan pada saat bencana gitu loh. Nah, bisa nih kak, yang pertama kita lakukan pertama itu evakuasi mandiri. Kita harus sadar bahwa apa yang kita miliki itu kan cuma bisa menyelamatkan diri kita tuh, gak usah mikirin yang lain kalau ada bencana. Nah, itu namanya evakuasi mandiri. Nah, kemudian mengirimkan informasi ke instansi terkait. Kalau kita punya mungkin gadget atau koneksi internet pada saat itu, bisa tuh kita memberi kabar untuk mengetahui, itu memberikan kabar bahwa di tempat kita tuh ada terjadi bencana loh gitu, dan kita membutuhkan bantuan gitu. Nah, terus nih yang ketiga, membantu proses evakuasi sesuai kapasitas. Nah, di sini adalah kalau kita udah selamat, kita udah bisa evakuasi diri, maka ya kalau kita udah selamat aja nih gitu ya kita bisa bantu orang lain yang ternyata belum selamat atau masih membutuhkan bantuan kita itu dalam melakukan evakuasi di saat bencana. Oke, sekarang kita menuju ke pasca bencana tuh kak. Di pasca bencana juga ada 3 komponen yang bisa kita lakukan. Yang pertama, evakuasi lanjutan, yaitu berkaitan dengan dukungan logistik dan suplai bahan pokok. Contohnya ada bencana longsor atau mungkin gempa bumi, itu akan merobohkan rumah-rumah warga tuh. Nah, di situ akan membuat banyak pengungsian kan. Jadi kita coba untuk melakukan pembantuan dalam suplai bahan pokok orang-orang yang terkena bencana. Nah, kalau sudah pasca bencana nih emang udah lebih luas, lebih banyak orang yang bisa menjangkau dan bisa melakukan mitigasi bencana khususnya di pasca bencana gitu. Kemudian ada rehabilitasi pemulihan layanan publik gitu, karena udah nggak ada bencana lagi, udah pasca, maka kita coba untuk memulihkan fasilitas-fasilitas publik seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah gitu. Nah, yang ketiga adalah rekonstruksi bangunan. Ini tuh kalau kita rumahnya hancur ya, roboh gitu ya, maka kita akan membangun kembali. Itu tuh salah satu bentuk dari mitigasi bencana bagian pasca bencana. Oke, cuma 3 bagian ini doang nih kak di siklus mitigasi bencana, dan siklus ini tuh akan terus berlangsung dan terus berjalan gitu, saling berkaitan doang. Oke, kemudian kita menuju ke bagian yang terakhir nih, yaitu upaya mitigasi bencana. Nah, yang pertama itu adalah edukasi, dimana upaya untuk memberikan pemahaman terkait bencana kepada masyarakat umum
dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, memasukkan konsep-konsep atau pembelajaran mitigasi bencana ke pendidikan formal. Kayak yang kita lagi lakukan sekarang nih, itu sama aja kayak upaya mitigasi bencana di bagian edukasi. Nah, yang kedua, melakukan penyuluhan secara langsung ke masyarakat, bisa melalui seminar gitu. Nah, di situ tuh salah satu bentuk dari edukasi juga. Nah, lalu kita menuju ke yang kedua nih, yaitu upaya mitigasi bencana menggunakan kearifan lokal. Ini tuh yang kita bahas di bab pertama tuh, masuk lagi di bab ini, yaitu mengurangi risiko melalui kebudayaan setempat. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang ada di masing-masing tempat itu ternyata bisa loh untuk mewujudkan mitigasi bencana Kak gitu. Nah, contohnya itu ada 3 nih. Yang pertama adalah Pulau Simalu yang ada di Aceh. Nah, mereka ternyata menanam mangrove tuh di bibir-bibir pantai gitu. Pulau Simalu itu pulau yang beda nih, agak jauh dari Sumatera, cuman nggak gabung, dia tuh agak jauh. Dan pas lagi tsunami Aceh tuh, Pulau Simalu lebih dekat dengan jarak si epicentrum gempanya, jadi paling deket gitu si Pulau Simalu. Nah, mereka ternyata menanam mangrove dan melakukan tradisi semong. Semong itu kayak cerita rakyat yang diceritakan melalui kayak kumpul-kumpul gitu, terus ada yang cerita menggunakan lagu dan rebana. Nah, ceritanya itu berkaitan dengan kayak wanti-wanti kalau ketika suatu saat ada guncangan, kemudian laut-laut yang ada di pantai nih kemudian surut, nah kita harus langsung menjauh dari laut gitu. Itu isi dari tradisi semong, kita harus menuju ke gunung gitu untuk menyelamatkan diri gitu. Oleh karena si tradisi semong ini sangatlah luhur dan benar-benar diedukasi ke masyarakat, maka pada saat si tsunami Aceh, ternyata orang-orang Pulau Simalu justru lebih banyak yang selamat daripada orang-orang Aceh yang ada di Sumatera Kak gitu. Jadi memang benar-benar unik, dan karena C-nya itu tinggi, kapasitinya itu tinggi, berbeda dengan orang-orang di Sumatera yang ada di Aceh. Mereka itu bingung tuh, ini mau ngapain, ternyata ada tsunami, wah langsung terkena bencana gitu. Nah, lalu kemudian yang kedua tuh ada si di Mentawai di Sumbar. Mereka ternyata menyakralkan pohon beringin. Nah, ini tuh untuk menjaga kualitas air tuh, dan juga bisa mengurangi potensi dari adanya banjir. Nah, terus ada di Baduy, Banten. Mereka membangun rumah panggung dari kayu dan sistem peladangan. Nah, di sini juga untuk mencegah banjir ya Kak. Oke. Nah, yang terakhir nih, upaya mitigasi bencana berkaitan dengan teknologi modern. Ada 2. Yang pertama itu berkaitan dengan inovasi teknologi tangga bencana. Nah, yang pertama, pendeteksi dini banjir. Yang kedua, alat pengukur tekanan dasar laut. Nah, yang ketiga, seismograf. Nah, ini tuh emang agak asing sih kalau di pembelajaran, kalau di aku sendiri. Soalnya mungkin lebih dititik tumpu pada siklus-siklus mitigasi bencana tadi. Sehingga ini tuh cuma FYI untuk info aja. Kemudian SIG ini, informasi dari SIG dapat dijadikan sebagai bahan untuk memetakan wilayah rawan bencana, perencanaan evakuasi, dan pemodelan bencana. Kalau kita ketahui itu kan SIG berupa peta yang digital kan. Nah, jadi bisa diubah-ubah pemodelannya, bisa digunakan juga untuk mitigasi bencana. Oke, pada bab mitigasi bencana ini kiranya udah selesai nih. Nah, aku akan mengucapkan terima kasih banyak untuk kakak-kakak yang udah sampai di menit-menit terakhir dari video ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat dan bisa membantu gitu. Oke, feel free untuk bertanya pada saat diskusi nanti ya. Selamat berjumpa lagi di diskusi. Selamat pagi.